sama aja berarti. Ya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia ada Tuhan darahku, laksana berdiri. Baru mulai. Tapi di sini nggak nyaut internet, nggak nyaut. Iya mati makanya. Nggak lemot, cuman kitanya. Hah? Iya nggak dapet sinyal. Iya jadi lemot itu. Masuk. Iya ini baru pembukaan. Belum ada yang datang, kira ini udah. Tapi ini saya tuh nggak dapat. Hah? Di samping aja ya. Pak, gimana Pak? Sehat Pak? Coba alhamdulillah Pak. Ya. Kalau sini kenceng. Kalau Bluetooth dia nggak keluar. Bapak dan Ibu itu nggak bisa. Pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi akreditasi instrumen akreditasi tahun 2020, tetapi pelaksanaan kita sosialisasi di tahun 2021. Tentunya akan banyak sekali informasi-informasi yang akan kami sampaikan dan informasi-informasi yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan tentang bagaimana cara
melakukan kegiatan visitasi akreditasi di tahun 2020 ini. Dan jika Bapak dan Ibu sekarang ini sekolahnya yang reakreditasi, karena ini ada dua sekolah ya Bapak dan Ibu, ada dua status sekolah. Yang pertama yaitu adalah sekolah madrasah yang reakreditasi. Kemudian yang kedua adalah sekolah madrasah baru yang sama sekali belum diakreditasi. Nah, pada kegiatan sosialisasi ini nanti akan kami informasikan berkaitan dengan kebijakan akreditasi tahun 2021, kemudian mekanisme akreditasi, kemudian instrumen akreditasi, atau yang kami sebut adalah IASP 2020. Nah, Bapak dan Ibu, bagi yang reakreditasi mungkin sudah familiar dengan instrumen yang lama, tetapi di tahun 2021 ini kami sudah melakukan launching instrumen akreditasi satuan pendidikan yang kita sebut dengan IASP 2020 dan sudah kami launching di tahun 2020. Nah, untuk visitasi di tahun 2021 ini Bapak dan Ibu yang reakreditasi dan yang baru itu akan menggunakan instrumen yang baru. Nah, nanti apa saja komponen-komponen yang ada di instrumen yang baru, kemudian bagaimana cara kami melakukan penilaian terhadap sekolah madrasah untuk visitasi tahun 2021 ini, kemudian bagaimana skema kami melakukan kegiatan visitasi, kami menugaskan asesor misalnya apakah kegiatan ini luring atau daring dan sebagainya. Nah, itu akan kami informasikan pada kesempatan kali ini. Pada dasarnya skema kami memang masih dua ya Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu dengan kegiatan luring dan yang kedua yaitu dengan kegiatan daring, dengan perbedaan antara reakreditasi sekolah madrasah yang reakreditasi dan sekolah madrasah yang baru. Akan tetapi karena kita tahu bagaimana kondisi sekarang ini masih PPKM, kemudian PPKM-nya juga diperpanjang, kita belum juga aman untuk melakukan kegiatan-kegiatan luring. Nah, itu belum kami putuskan apakah kegiatan akreditasi ini akan dilakukan juga melalui luring atau semuanya kami lakukan melalui daring. Jadi mohon doanya, kita sama-sama berdoa Bapak dan Ibu, mudah-mudahan PPKM tidak diperpanjang lagi, kemudian zona di Provinsi Banten juga mudah-mudahan sudah mulai menghijau sehingga kita bisa melakukan kegiatan visitasi dengan tatap muka, tidak hanya dengan daring ya. Nah, Bapak dan Ibu, kami akan melakukan kegiatan visitasi, kami akan melakukan kegiatan visitasi memang di pertengahan bulan Agustus sampai dengan pertengahan bulan September. Nah, akan tetapi karena banyak sekali kendala-kendala yang kami hadapi, akhirnya sampai dengan tanggal 18 Agustus ini kami belum melaksanakan kegiatan visitasi, tetapi proses kegiatan akreditasi sudah kami lakukan, yaitu adanya sosialisasi, kemudian kami juga sedang melakukan kegiatan assessment kecukupan untuk sekolah madrasah yang sudah mengisi DIA di sistemnya masing-masing. Nah, mungkin untuk sambutan saya tidak terlalu ini, mudah-mudahan nanti bisa kita sistem. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan sosial Pantai Cemara, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pengibaran sangsaka merah putih di dasar laut merupakan kegiatan rutin. Masih soal kemerdekaan, warga Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara merdeka dari ketiadaan rumah. Kampung Susun Akuarium Jakarta Utara merupakan program strategis daerah yang menjadi prioritas. Rumah ini diresmikan Gubernur Anies Baswedan bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan.
Pemerintah Jakarta sudah menyelesaikan pembangunan 2 dari 5 menara rumah susun. Sebelumnya, rumah warga di Kampung Akuarium pernah digusur di zaman Gubernur Basuki Cahayapurnama karena dinilai ilegal. Kita langsung ke Kampung Akuarium. Di sana ada Topas Juanda, Ketua RT Kampung Susun Akuarium. Pak Topas, selamat malam. Selamat malam. Salam kemerdekaan Pak Topas. Jadi hari ini Pak Topas dan warganya... Ya, salam kemerdekaan. Iya, hari ini Pak Topas dan warganya sudah dapat rumah. Bagaimana prosesnya Pak Topas? Ya, alhamdulillah berproses dari 1 tahun yang lalu, 17 Agustus 2020 mengikuti melaksanakan groundbreaking, melaksanakan groundbreaking dan yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Agustus Nasional Sekolah 2021 Madrasah telah Provinsi terbangun Banten. 2 blok. Untuk itu ya Allah, blok B dan blok D jadikan kegiatan ini yang direncanakan yang 5 blok. Oke. Kegiatan yang Pak membawa Topas, manfaat. sebelum ini tinggal di mana? Kegiatan yang penuh dengan hikmah. Amin. Ya, Ya, sementara ini Tuhan kami yang warga Kampung Akuarium bergeser ke tangan dalam dunia pendidikan kami Tadi kan dicoba sih. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami, berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami, satukan pandangan kami, bangkitkanlah semangat mempunyai pendidikan kami, agar kami mampu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan komprehensif dan berbudi pekerti luhur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, jadikan hari kami sekarang ini sebagai hari yang terbaik di antara hari-hari yang telah kami jalani. Dan jadikanlah hari-hari mendatang sebagai hari-hari yang lebih baik dari hari-hari kami sekarang ini. Amin. Allah, kami selalu berusaha untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Akan tetapi, kelemahan kami selalu membuat kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu. Sementara kebodohan kami telah membuat kami terlalu sering melakukan kemaksiatan kepadamu. Amin. Karena itu ya Allah, ampuni segala kelemahan dan kebodohan kami. Amin. Limpahkan ampunan dan rahmat-Mu kepada kami. Amin. Sebab tanpa ampunan dan rahmat-Mu, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina anta tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa ighfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Nani. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lewati bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup acara pembukaan kegiatan sosialisasi instrumen akreditasi tahun 2021 dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara dan panitia penyelenggara mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang tidak berkenan di hati hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu peserta, selanjutnya materi pertama tentang kebijakan akreditasi yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Banten. Kepada Ibu Fitri Hilmiati kami persilakan, dan Bapak Moderator Pak Baihaqi, apa sudah gabung? Gabung. Pak Baihaqi monitor. PB Haki atau Bapak Ibu anggota yang lain yang akan menjadi moderator. Bu Elin, Ya. karena panel, jadi langsung aja Bu Elin. Oh iya, ya silakan. Silakan. Kepada Ibu Fitri kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Elin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, sebagaimana yang tadi saya sampaikan pada saat pembukaan, kenapa saya tidak terlalu berlama-lama di pembukaan, karena yang Bapak Ibu butuhkan adalah bagaimana memahami instrumen akreditasi di ISP 2020 dan juga tentang kebijakan serta mekanisme, dan tentunya bagaimana Bapak Ibu membuka Sispena serta menguploadkan dokumen-dokumen untuk kepentingan akreditasi ya Bapak Ibu. Untuk sesi yang pertama, Bapak Ibu yang lain bisa di mute, mohon maaf. Karena ini harus di mute masing-masing, kita tidak bisa mute. Ya lu taruh mana coba? Merah. Nih ada nih. MI Nurul Yakin, Pak Abdul Rohim bisa mute. Sebentar. Gubrak. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, pada sesi yang pertama ini, perkenankan saya menyampaikan tentang kebijakan akreditasi sekolah madrasah tahun 2021. Dan tentunya karena ini kebijakan, berbicara tentang kebijakan, pastinya setiap tahun akan ada perbedaan kebijakan, misalnya tentang bagaimana kita melakukan kegiatan visitasi akreditasi. Nah, untuk yang tahun 2021 ini, tentang kebijakan sekolah madrasah, kebijakan akreditasi sekolah madrasah yang ini diberlakukan di tahun 2021. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa tadi juga saya sudah jelaskan bahwa kami sudah memiliki instrumen akreditasi yang baru. Nah, jika Bapak dan Ibu sekolah madrasahnya adalah sekolah madrasah yang reakreditasi, tentunya Bapak dan Ibu masih menggunakan instrumen tahun 2017 ke bawah, nah itu dengan instrumen yang lama. Tetapi sejak tahun 2020 kami menggunakan atau kami sudah melaunching instrumen akreditasi untuk sekolah madrasah. Nah, kenapa kami lakukan itu? Tentunya ada hal yang perlu kami reformasi pada instrumen akreditasi tersebut. Jadi kami secara internal misalnya kemudian melakukan juga focus group discussion tentang dan evaluasi tentunya tentang hasil akreditasi yang selama ini kami lakukan, kemudian bagaimana kami melakukan kegiatan akreditasi. Nah, itu kita evaluasi setiap tahun. Hasil dari evaluasi tersebut akhirnya kami menyepakati untuk melakukan reformasi pada beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan akreditasi. Nah,
Mengapa perlu reformasi? Mengapa kami melakukan kegiatan reformasi? Yaitu sebagai salah satu wujud introspeksi setelah 20 tahun implementasi sistem akreditasi yang berjalan. Jadi 20 tahun kami sudah melakukan kegiatan akreditasi, visitasi ke sekolah madrasah dengan menggunakan instrumen yang lama, tapi ternyata dari hasil akreditasi yang sudah kami lakukan, ternyata kok tidak ada korelasinya dengan mutu atau kualitas sekolah madrasah. Misalnya bagi sekolah madrasah yang sudah dilakukan kegiatan akreditasi dan mendapatkan hasil akhir, misalnya ada yang sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, hasil akhir dari akreditasi itu ada yang mendapatkan nilai C, nilai B, kemudian nilai A, atau bahkan ada yang tidak terakreditasi. Tetapi dari hasil-hasil akreditasi seperti itu ternyata kok tidak ada korelasinya dengan kualitas atau mutu pendidikan di Provinsi Banten. Begitupun dengan mutu di sekolah madrasah. Nah, kami khawatir Bapak dan Ibu, apa yang sudah kami lakukan pada kegiatan akreditasi dan Bapak dan Ibu melakukan kegiatan persiapan untuk akreditasi, itu hanya untuk kegiatan akreditasi saja, bukan pada continuous improvement yang dilakukan oleh sekolah madrasah. Jadi persiapan akreditasi misalnya kami akan melakukan kegiatan akreditasi, kemudian sekolah madrasah menyiapkan seluruh dokumen disiapkan sampai akhirnya begadang beberapa hari misalnya atau mungkin beberapa minggu untuk penyiapan akreditasi tersebut. Nah, setelah selesai visitasi, asesor datang, kemudian hasil akhir sudah ada. Setelah itu lupa apa yang harus dilakukan lagi dan dokumen-dokumen yang Bapak dan Ibu siapkan itu misalnya disimpan lagi di gudang. Tidak ada tindak lanjut dari hasil visitasi tersebut. Nah, ini yang kami lakukan, evaluasi setiap tahun. Kenapa sekolah setelah dilakukan kegiatan akreditasi misalnya dan sudah keluar hasil akhirnya, baik itu nilai C, B atau A, tetapi dari sisi mutu sekolah tersebut misalnya bisa dari berdasarkan informasi masyarakat atau dari pemenuhan atau pencapaian ujian nasional dan sebagainya misalnya, dan itu masih masuk pada skala nasional, kok itu masih rendah gitu. Nah, itu yang kemudian mungkin ada sesuatu yang salah pada instrumen akreditasi kami, makanya kemudian kami lakukan reformasi. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, sejauh mana proses akreditasi selama ini berkontribusi efektif terhadap proses penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan. Yang kami harapkan, Bapak dan Ibu, ketika kami misalnya sudah mengeluarkan hasil akhir pada nilai akreditasi Bapak dan Ibu, hal itu tentunya menjadi catatan oleh Bapak dan Ibu di sekolah madrasah. Baik itu misalnya catatan kekurangan dari kami, dari asesor yang melaksanakan kegiatan visitasi, kemudian atau hasil misalnya bagaimana Bapak dan Ibu melakukan tindak lanjut dari cuma dikit. Bapak dan Ibu bisa di-mute sekali lagi, saya mohon untuk di-mute. Kenapa ya? Kalau saya berbicara kemudian tiba-tiba ada suara masuk itu akhirnya menjadi ngeblank gitu. Tadi saya ngomong apa ya gitu karena mendengar suara-suara yang lain. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu untuk mute terlebih dahulu. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak buka, Bapak dan Ibu buka untuk bisa unmute setelah ini. Tapi untuk yang sekarang mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengerti bahwa teman-teman yang lain harus konsentrasi pada kegiatan sosialisasi. Jadi mohon ya untuk di-mute terlebih dahulu. Nah, itu kan saya tadi ngomong sampai mana? Kami mengharapkan bahwa apa yang sudah kami lakukan pada kegiatan akreditasi itu menjadi catatan penting di sekolah madrasah untuk dijadikan sebagai evaluasi dan tindak lanjut tentunya kekurangan-kekurangannya atau kekuatan-kekuatan yang sekolah madrasah Bapak dan Ibu lakukan. Kalau misalnya ada kekuatan, bagaimana cara mengembangkannya? Kalau masih ada kelemahan, bagaimana caranya mengurangi kelemahan-kelemahan itu? Nah, sehingga akhirnya proses akreditasi yang kami lakukan itu betul-betul
efektif terhadap proses penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah madrasah Bapak dan Ibu gitu. Tidak hanya pada kepentingan akreditasi saja, tetapi ada peningkatan kualitas pada sekolah madrasah Bapak dan Ibu. Yang ketiga, akreditasi sekolah dan madrasah dituntut agar makin nyata dan efisien dalam mendukung sistem penjaminan mutu. Nah, itu tentunya karena akreditasi ini wajib ya Bapak dan Ibu, dan kami merupakan badan yang secara kelembagaan kami melakukan kegiatan penilaian terhadap sekolah madrasah. Tentunya kami mengharapkan juga bahwa akreditasi sekolah madrasah ini betul-betul nyata dan efisien dalam mendukung sistem penjaminan mutu di sekolah madrasah Bapak dan Ibu. Beberapa permasalahan, ada undang-undang Sisdiknas yang mewajibkan akreditasi. Bapak dan Ibu tentunya sudah tahu ya bahwa akreditasi ini wajib bagi sekolah madrasah. Jika tidak melakukan kegiatan akreditasi atau proses akreditasi, mungkin ada tindakan-tindakan tertentu dari penentu kebijakan di daerahnya masing-masing, baik itu di kabupaten kota misalnya atau di provinsi, tentang sekolah-sekolah yang tidak terakreditasi. Artinya bisa jadi ada punishment, misalnya kenapa tidak dilakukan akreditasi. Nah, bahkan yang sudah akreditasi pun itu harus melakukan kegiatan reakreditasi. Nah, tentunya kalau sekarang ini Bapak dan Ibu berpikir bahwa akreditasi itu wajib karena sudah tercantum pada Undang-Undang Sisdiknas.